selamat pagi untuk kita semua. Jadi baik, sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Marta Mete, NIM 10120210251. Nah, sebelum di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah belajar pembelajaran materi tentang teori kognitif. Nah, dalam teori kognitif ada beberapa item. Yang pertama yaitu pengertian teori kognitif. Yang kedua, teori menurut para ahli. Yang ketiga, fungsi teori belajar kognitif. Yang keempat, manfaat teori belajar kognitif. Yang kelima, karakteristik teori belajar kognitif. Yang keenam, kelebihan teori belajar kognitif. Yang terakhir itu kekurangan teori belajar kognitif. Nah, dalam 7 item saya akan menjelaskan masing-masing item. Yang pertama itu pengertian teori kognitif. Nah, teori mulai berkembang pada abad Masehi. Secara sederhana, teori ini mengembangkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, pengingatan, pengolahan, dan informasi. Teori kognitif merupakan adalah suatu proses teori belajar yang lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Nah, teori kognitif bukan hanya sekedar belajar, tetapi melibatkan hubungan antara simulasi dan respon. Namun, lebih dari itu, belajar melibatkan berpikir yang kompleks. Belajar juga melibatkan prinsip-prinsip dan dasar-dasar fisiologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Yang ketiga, fungsi. Yang kedua itu teori menurut para ahli. Teori menurut para ahli ada dua para ahli. Yang pertama itu menurut Pierre dan yang kedua itu menurut Susanto. Nah, menurut Pierre adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Yang kedua itu menurut Susanto, teori merupakan suatu proses berpikir yaitu memang kemampuan individu menghubungkan, menilai dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, yang ketiga, teori kognitif. Fungsi teori kognitif. Fungsi teori kognitif merupakan suatu kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek teori baik jangka pendek dan jangka panjang, perhatian, perencanaan, dan nalar, serta strategis dalam berpikir seseorang. Nah, yang keempat, manfaat teori belajar kognitif. Nah, manfaat dalam manfaat teori belajar kognitif ada 5 item. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, meningkatkan pemahaman saya. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan memecahkan suatu masalah. Yang keempat, membantu mempelajari hal-hal baru dengan lebih cepat. Yang kelima, mengajar membentuk informasi, konsep berpikir atau abstrak. Nah, yang kelima itu karakteristik teori belajar kognitif. Nah, karakteristik teori belajar kognitif adalah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu mementingkan apa yang ada dalam diri saya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian di luar diri saya. Nah, yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Nah, yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri belajar. Nah, yang kelima, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Nah, yang keenam tuh kelebihan
dari teori belajar kognitif. Nah, kelebihan teori belajar kognitif dibagi berapa item juga, ada 5 item. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi saya. Nah, yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang ketiga itu dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Nah, yang keempat dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia melalui dari bayi hingga dewasa, memudahkan untuk memilih belajar yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang kelima itu dapat mempelajari materi yang rumit untuk memecahkan suatu masalah dan menciptakan relasi atau ide yang baru. Nah, yang terakhir itu kekurangan belajar kognitif. Nah, kekurangan belajar kognitif dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu teori ini dianggap dekat dengan fisiologi dan belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar itu menjadi tidak mudah. Nah, yang kedua itu teori ini dianggap sulit dipraktekkan dalam diri saya secara murni, karena seringkali saya merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Nah, yang ketiga itu teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Nah, yang keempat teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat kuliah. Nah, beberapa teori ini sulit dipahami, pemahaman masih belum dituntas. Demikian hasil presentasi saya. Shalom.